kebenaran firman. Kami yakin percaya kuasa Roh Kudus menyertai di mana kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada Minggu Palmarum 29 Maret yang akan datang. Biarlah Bapa di dalam mendalamin akan kebenaran firman-Mu ini, Roh Tuhan bekerja bagi kami sehingga pikiran kami terbuka akan kebenaran yang hidup, firman yang menguatkan kami, dan firman yang terus menghantar kami ke dalam kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kami serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan pendalaman akan kebenaran firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menjadi bahan khotbah dalam Minggu Palmarum tanggal 29 Maret 2026 ini. Jadi kita ada dua pilihan dikasih, Yesaya 7 ayat 10 sampai 14 dan Matius 21 ayat 1 sampai 11, dan saya mengikuti Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi, "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkan di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesaya dari Nazaret di Galilea." Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Palmarum ini bagaimana kita bisa menjadi suatu penghayatan yang lebih dalam tentang pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia yang sangat berbeda dengan harapan-harapan manusia, saudara-saudari. Jadi dari tanya kita mau bagi dalam 4 bagian dalam kebenaran firman Tuhan tadi, bahwasannya nanti ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga adalah berbicara tentang kedaulatan yang mengatur, bukan pamer kekerasan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai 3, lalu nanti ayat 4 sampai ayat yang ke-7, penggenapan firman, raja yang lemah lembut itu. Lalu yang ketiga nantinya ayat 8 sampai 9 dengan seruan Hosana anak Daud. Itu penghormatan rakyat yang perlu ditingkatkan
menjadi iman yang mendalam begitu. Lalu yang ayat 10 dan ayat yang ke status quo itu kan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Jadi kita akan mendalamin keempat bahagian itu dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk bisa kita sampaikan pada minggu yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita lebih lihat lebih dalam bagaimana kebenaran firman Tuhan ini untuk bisa kita sampaikan di tengah-tengah gereja kita untuk menjadi satu kebenaran berbeda pemahaman tentang Mesias itu dalam harapan orang Yahudi dan juga dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya pertama bahwasannya perlu kita lihat kenapa Matius ini ditempatkan pertama dalam perjanjian baru. Bahwasannya bukan Matius ini sebetulnya yang kitab lebih tua gitu. Yang lebih tua itu adalah Markus dibanding daripada Matius. Tetapi kenapa Matius ini dibuat pertama sekali di dalam perjanjian baru itu? Bahwasannya sangat banyak Matius ini menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam perjanjian lama gitu, ataupun penggenapan daripada Mesias itu. Jadi kalau diteliti gitu, lebih dari setengah Injil Matius ini dalam rangka menjawab tentang kemesiasan dalam perjanjian lama itu, maka ditempatkanlah Matius ini di awal dalam perjanjian baru. Kalau sebetulnya kalau di runut yang lebih tua itu adalah Markus gitu. Jadi itu saudara-saudari yang bisa nanti kita lihat juga bagaimana penggenapan firman Tuhan ini dalam perjanjian lama yang sudah dipertanyakan dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru begitu. Jadi kita mau membedah lebih dalam raja yang lemah lembut di tengah dunia yang mengagungkan dominasi dan kekuatan. Jadi barangkali kita bisa melihat kalau raja itu kan powernya berada di atas gitu, hierarkinya, strukturnya, kuasanya sungguh luar biasa. Tapi Yesus dia raja yang lemah lembut dan rendah hati, bukan untuk diagungkan secara duniawi, tetapi mau diagungkan secara surgawi. Ini yang mau kita lihat lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudari, ilusi kekuatan modern bisa menjebak kita dalam arena persaingan gitu. Jadi persaingan bahwasannya standar kebebasan duniawi selalu diukur melalui wujud dominasi lahiriah, kekuasaan, kehebatan lahiriahnya itu gitu. Kita dikelilingi oleh pameran kekuatan yang tanpa henti saat kekuasaan itu ada gitu. Itu kebesaran dalam kebesaran duniawi. Ini juga saudara-saudari, kita sangat hati-hati di tengah-tengah gereja ketika pemimpin-pemimpin gereja ataupun yang ambil bagian dalam pelayanan gereja ini bisa kita masuk ke dalam standar kebiasaan duniawi gitu, atau diukur dalam dominasi lahiriah. Tapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau diukur dari hal-hal yang surgawi gitu. Jadi kalau kita lihat saudara-saudari bahwasannya dominasi militer dan fisik, ada kepemilikan senjata dan intimidasi ruang gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia seolah-olah mereka antara Amerika, Israel melawan Iran itu dipertontonkan senjata-senjata yang sangat luar biasa, dan kita bisa terjebak mengatakan ini yang lebih kuat, ini apanya, ini yang lemah. Padahal bukan seperti itu di dalam raja kelemah lembutan itu, saudara-saudari. Kekuatan ekonomi, status sosial yang diukur dari akumulasi kekayaan dan posisi hierarkis secara duniawi gitu. Jadi kita bisa melihat dari bagaimana status sosial seseorang itu sebetulnya adalah
kebesaran duniawi. Dan juga saudara-saudari bagaimana dia viralitas, artinya dia punya pengaruh gitu di dalam dunia media sosial. Gaya bicara penuh dengan tekanan dan manipulasi opini publik di era digital yang kita hadapi saat ini. Jadi ini saudara-saudari ilusi kekuatan modern yang bisa menjebak kita dalam arena persaingan yang terjadi dalam kehidupan kita masa kini yang sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan dalam Injil yang sebenarnya itu, yaitu Injil tentang Yesus Kristus itu, saudara-saudari. Bisa kita lihat ini dalam dua gambaran ini. Bahwasannya alternatif ilahi menolak logika penaklukan duniawi gitu. Yesus memasuki Yerusalem tidak dengan atribut penakluk. Ia memilih jalan damai, pelayanan, dan keterhubungan dengan orang biasa gitu. Kerendahan hati bukanlah penyerahan diri, melainkan supremasi keberanian yang bersandar penuh kepada Allah. Itulah saudara-saudari apa yang dimaksud di sini ketika dia memasuki Yerusalem dengan naik keledai gitu. Jadi sementara kalau dia raja duniawi, apalagi dia sudah menang dari peperangan, maka dia akan datang dengan kuda yang perkasa menunjukkan kemenangannya itu dalam peperangan gitu. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Yesus datang dengan keledai. Jadi bisa kita bedakan di sini kuda perang itu tanda bahwasannya dia sudah menang dalam peperangan secara duniawi, tapi keledai itu sebagai lambang pelayanan dalam kerendahan hatian ini. Jadi bisa kita bedakan kuda perang dan juga keledai dalam firman Tuhan ini. Kembali saudara-saudari, 4 hal tadi bisa kita dalamin bagaimana otoritas atas detail sejarah gitu. Jawaban apa yang ada di dalam perjanjian lama itu, dan bisa kita lihat dalam 4 hal yang sudah kami sampaikan tadi gitu. Yang ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Bahwasannya katakanlah bahwasannya Tuhan memerlukannya. Dan yang kedua saudara-saudari, kepastian akan rencana keselamatan itu gitu. Ayat yang ke-4 dan sampai ayat yang ke-7 tadi. Dan juga saudara-saudari ayat 8 sampai 9 itu euforia yang mereka berseru Hosana, dimuliakanlah yang datang dalam nama Tuhan, sampai mereka membuka baju mereka, begitu semangatnya mereka gitu. Lalu ayat 11, 10 dan 11 itu dampak yang radikal dari kehadiran sang raja itu gitu di tengah-tengah Yerusalem pada masa itu. Saudara-saudara yang kekasih, 4 hal ini bagaimana itu bisa kita ramu menjadi khotbah yang menarik dengan tema saudara-saudari bahwasanya raja kelemah lembutan itu begitu. Raja yang lemah lembut, bukan mengagungkan dominasi tetapi dengan rendah hati itu saudara-saudari. Dan kita bisa melihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu penggunaan kata hokurios, Tuhan pemilik yang sah gitu, ayat 1 sampai ayat 3, dan kata kerja masa depan apostelei, akan mengirimkan gitu kan. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3 itu menegaskan kepastian ilahi. Yesus bukan pemeran tambahan, melainkan pengendali utama dalam sejarah. Katakan Tuhan memerlukannya. Kalau sudah selesai dipergunakan, pastilah akan dikembalikan gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam neuroteologi ketaatan di situ? Para murid itu tidak banyak berdebat, mereka mematuhi perintah yang ilahi, yang tampak irasional ataupun tidak masuk akal untuk mengambil keledai orang. Tetapi bagi mereka ada rasa percaya, rasa aman, dan keterhubungan spiritual yang jauh melampaui logika kemandirian, self-made gitu, dalam dunia modern atas perintah Tuhan itu. Pergilah, katakanlah Tuhan memerlukannya. Nanti ketika sudah selesai
dipergunakan dan akan dikembalikan kembali gitu. Nah itu saudara-saudari. Bahwasannya ketika mereka sampai ke Betfage, mereka menemukan keledai itu dan juga ada anaknya, dan mereka menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Kembali saudara-saudari, bahwasannya Allah bertindak aktif dalam kefasikan, perasa supaya genaplah penggunaan bentuk pasif ilahi yang sudah lama dinanti-nantikan tentang kemesiasan itu. Manusia tidak merayakan asa sejarah. Allah yang memastikan firman-Nya itu terwujud, tergenapi, mewujud saudara-saudari. Ini adalah penggenapan dari Zakaria 9 ayat 9 dan Yesaya 62 ayat 11 saudara-saudari, bahwasanya Yesus yang menjadi penggenapan itu adalah dia datang dengan naik keledai gitu. Matius secara harafiah mencatat dua hewan keledai betina dan anaknya sebagai visualisasi absolut dari paralelisme puisi Zakaria. Ini adalah keseriusan Allah atas setiap detail firman-Nya, menolak metode paksaan militer gitu. Tapi dia datang dengan keledai, bukan dengan kuda. Keledai ini yang biasa membawa beban gitu. Keledai yang artinya di sini adalah kerendah hatian. Keledai di sini adalah kelemah lembutan. Keledai lambangnya di sini adalah pelayanan gitu, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari ada paradoks kerumunan. Sorak-sorai belum tentu ketaatan gitu. Jadi puncak terlihat hamparan pakaian, ranting, pohon saat mereka masuk ke dalam Yerusalem itu gitu. Ada ritual kemenangan timur dekat kuno dan seruan Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Ini diberikan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Di lewat euforia itu tersembunyi, saudara-saudari, kesetiaan bersyarat dan harapan politis yang melesat. Kerumunan yang memuji hari ini adalah kerumunan yang sama, yang menuntut penyalipan kelak. Ini di sini perlu kita hati-hati. Maksud saya di sini, saudara-saudari, bisa kita hari ini sepertinya kita tegar atau seperti orang pada masa itu menyerukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan gitu. Tapi satu minggu lagi mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi itu bisa kita lihat ketika kita mengikuti narasi daripada Yesus yang datang naik keledai ini dan seminggu lagi disalibkan begitu. Ini peringatan spiritualitas masa yang viral mudah luntur. Iman yang dewasa dibuktikan melalui ketaatan yang senyap. Bukan sekedar mengikuti tren rohani yang populer, saudara-saudari. Tapi dengan senyap kita teguh untuk berdoa, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita setia menghadapi segala sesuatunya yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, yang mungkin tidak viral kepada orang lain, tapi kita dengan senang hati gitu untuk menyampaikan, menunjukkan ketaatan kita yang sejati itu. Itu saudara-saudara. SEST adalah kekuatan yang lemah lembut yang mengguncang status quo itu. Dalam ayat 10 sampai 11. Mencatat seluruh kota gempar gitu. SEST adalah akar kata yang sama dengan gempa bumi pada masa itu, kedatangan Tuhan Yesus ketika masuk ke dalam Yerusalem itu. Kenapa ke Yerusalem, saudara-saudari? Karena Yerusalem itu adalah pusat agama, politik, dan ekonomi. Merasa terancam oleh jalan damai gitu. Dalam ayat 10 dan ayat 11 itu gitu. Sementara pinggirannya adalah Nazaret dan Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kebenaran dan pembaharuan Allah kerap muncul dari wilayah yang diremehkan gitu. Ini saudara-saudari. Ada guncangan. Membiarkan sistem mapan kita diguncang oleh Kristus bukanlah kelemahan, melainkan keberanian moral kita begitu. Jadi itu saudara-saudara yang kekasih yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kekuatan yang lembut yang mengguncang status quo gitu. Jadi ini gimana itu bisa kita hidupi bukan dengan kekerasan, bukan dengan duniawi,
tetapi dengan jalan kelemah lembutan, saudara-saudari. Nah, itu. Jadi apa yang bisa kita lihat sintesis ataupun konfrontatif dari dua paradigma kekuasaan ini, kekuasaan duniawi dan juga kekuasaan surgawi gitu. Jadi kekuasaan duniawi, saudara-saudari, bahwasannya dia datang dengan penaklukan, kuda perang sudah berhasil gitu. Tapi paradigma kerajaan adalah keledai beban, yaitu pelayanan gitu. Di paradigma duniawi bisa terjadi intimidasi, ada paksaan dan ada unjuk rasa, unjuk kuasa, unjuk kekuatan begitu. Nah itu dia. Tetapi dalam paradigma kerajaan itu, di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada penyerahan diri dengan sungguh-sungguh. Itulah saudara-saudari paradigma daripada kerajaan Allah itu yang sangat berbeda dengan paradigma dunia. Saudara-saudari kekasih, bahwasanya dalam paradigma dunia, bahwasanya bagaimana itu status quo dan viralitas, penaklukan status quo dan viralitas itu menjadi sesuatu yang bisa dikenal oleh orang banyak gitu. Tetapi Yesus bisa kita lihat dalam pembacaan itu adalah pembaharuan hati dan kedamaian relasional itu terjadi di dalam kelemah lembutan. Dalam paradigma dunia, mayoritas dan pusat kekuasaan itu adalah Yerusalem gitu. Tapi dalam rencana yang ilahi itu adalah kaum pinggiran ataupun Galilea. Itu. Jadi ini paradigma kerajaan dan juga paradigma dunia yang bisa kita lihat sangat berbeda dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan juga saudara-saudari, kembali kami jelaskan bahwasanya kata praus itu yang digunakan kepada keledai ini. Praus bukanlah sebuah kelemahan. Menolak membalas dendam bukanlah tanda menyerah. Praus menuntut tingkat keberanian tertinggi, keberanian untuk mengasihi, keberanian untuk memaafkan, keberanian untuk memutuskan siklus kekerasan di saat dunia menuntut pembalasan. Kembali kami jelaskan istilah praus ini bisa digunakan kepada kuda liar gitu yang sudah dijinakkan, yang bisa ketika dia sudah jinak bisa seperti keledai menjadi tunduk kepada tuannya dan juga melayani tuannya, yang walaupun sebetulnya dia punya potensi yang besar untuk bisa menjadi penguasa, menjadi menunjukkan kehebatannya kepada orang lain, dia tidak pergunakan itu lagi gitu. Tapi praus itu adalah kerendah hatian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan melihat Allah. Jadi dia dalam kata praus itu pada awalnya digunakan kepada kuda liar yang sudah dijinakkan, yang sama seperti keledai yang membawa beban, yang menjadi gambaran daripada kerendah hatian. Menjadi kuat bukan berarti menindas, tetapi memiliki keberanian ekstra untuk melayani dalam kerendah hatian. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus begitu ketika dia masuk ke Yerusalem. Kelemah lembutan, saudara-saudari. Apa yang bisa kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini? Kuadran daripada transformasi praus ataupun raja yang lemah lembut itu di tengah-tengah keduniawan kita ini. Bagaimana kehadiran sang raja yang lemah lembut merombak 4 dimensi utama kehidupan kita hari ini. Kuadran artinya adalah dari kuadrilateral itu ada 4 yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasannya dia adalah raja kelemah lembutan. Yang pertama dari mikro. Mikro artinya adalah bahagian yang terkecil, yang terdalam, yaitu keluarga dan lingkungan kerja kita. Bagaimana kita bisa hadir dalam kelemah lembutan. Dalam yang dilambangkan di sini adalah keledai. Keledai itu sebagai
lambang untuk pelayanan tadi gitu. Itu dimulai dari keluarga kita. Jadi kelemah lembutan Praus itu adalah dimulai dari keluarga. Jangan-jangan sebetulnya kita menjadi orang yang keras ataupun temperamental dampak daripada apa yang terjadi di dalam keluarga kita yang bisa berdampak keluar begitu. Jadi melalui mikro ini keluarga dan lingkungan kerja kita itu di situ kita bisa berlatih praus itu. Praus artinya bahwasanya kita berjalan dalam kerendah hatian dan kelemah lembutan sebagaimana yang dipraktekkan Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, bukan naik kuda tetapi naik keledai gitu. Lalu komunitas gereja kita, sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja itu adalah dalam rangka praus, kelemah lembutan dan kerendahan hati kita gitu. Ambillah gitu pelayanan sekecil apapun gitu di tengah-tengah gereja kita. Apakah menyapu, apakah membersihkan gereja gitu, atau kita mempraktekkan lihat sampah adalah ambil. Itu menjadi satu praktek yang nyata kelemah lembutan itu yang bisa kita praktekkan di tengah-tengah gereja kita gitu. Lalu makro di tengah-tengah masyarakat dan keadilan. Kita bisa mendukung saudara-saudara dalam praus itu. Kehadiran sang raja yang lemah lembut itu adalah kita bisa memperhatikan keadilan. Kita tidak ikut saudara-saudari membuli ataupun menyebarluaskan kekerasan dalam dunia masyarakat kita ataupun dalam dunia media sosial kita, saudara-saudari. Dan juga yang keempat sangat penting, internal ataupun refleksi pribadi dalam kehidupan kita gitu. Bagaimana itu raja yang lemah lembut itu mempengaruhi kepribadian kita. Apakah kita orang yang introvert ataukah kita orang yang ekstrovert begitu. Jadi ada buku pernah saya baca temperamen yang diubahkan itu bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita gitu. Jadi firman ini mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi gereja kita, mempengaruhi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, dan yang terakhir adalah sangat mempengaruhi adalah kehidupan kita. Jadi semua temperamen itu, apakah kita orang yang ceplas-ceplos gitu, tapi Tuhan bisa ubah kita menjadi lemah lembut seperti Petrus gitu. Orangnya itu ceplas-ceplos. Apakah kita orang yang melankolis yang dikatakan kita pemikir, tapi Tuhan bisa ubah seperti Musa yang melankolis itu, atau seperti Thomas gitu. Tapi Tuhan ubah, dia bisa menjadi orang yang begitu kuat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan begitu juga dengan Thomas dalam penginjilan ke India gitu. Itu oleh karena praus itu sudah masuk di dalam kehidupannya, mengubah pribadinya begitu. Ataukah kita menjadi koleris, orang yang awalnya keras seperti Paulus itu, tapi bisa dia robah kita gitu oleh karena praus itu, dan dia bisa lemah lembut dalam kehidupannya, dalam penginjilannya gitu. Ataukah kita saudara-saudari yang bisa orang yang selalu membawa damai seperti Abraham gitu, tenang dalam kehidupan ini. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke timur. Padahal itu Lot adalah keponakannya gitu kan. Tapi itulah yang selalu dia memikirkan kedamaian itu. Tapi Tuhan bisa ubahkan semuanya, dan bahkan dia dikategorikan menjadi bapa orang yang percaya. Jadi saudara-saudari bisa, praus ini sangat penting dalam kebenaran firman Tuhan, bahwasanya sang raja yang lemah lembut itu, bahwasanya itu akan mengubah kehidupan kita dari dalam begitu. Saudara-saudari, bagaimana ini menghidupi praus ini dalam relasi terdekat kita, keluarga dan dunia kerja. Lebih dahulu kita mendengarkan daripada membenarkan diri atau membalas. Jadi mendengar ini penting ini. Hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Membantu menyelesaikan masalah tanpa perhitungan untung rugi gitu. Jadi kita datang bukan membuat masalah, tetapi menyelesaikan masalah, memberikan solusi gitu. Itu ketika praus itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Meredam pertengkaran dengan menolak keinginan membalas dendam begitu.
Jadi itu saudara-saudari dalam keluarga dan dunia kerja. Dalam dunia gereja kita menghindari budaya adu gengsi jabatan ataupun popularitas gitu. Itu adalah raus di tengah-tengah gereja kita. Fokus pada pemuritan dan ketaatan dalam hal-hal yang kecil yang tidak terlihat oleh publik. Seperti Yesus yang naik keledai ini gitu. Tidak terkenal tetapi bisa dikenang dengan raja kelemah lembutan. Pusat pelayanan adalah Kristus, bukan struktur ataupun manusia. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelayanan komunitas gereja itu kita harus dengan senang hati oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan tanpa mengadopsi kekerasan kekaisaran gitu. Gereja dipanggil untuk secara aktif memperjuangkan keadilan dan menebarkan damai di ranah publik, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus di sini yang sangat berbeda dengan status quo pada masa itu, tapi dia pertunjukkan bahwasannya damai itu bisa terjadi oleh karena kerendahan hati dan kelemah lembutan. Secara aktif menolak segala bentuk ujaran kebencian di ruang publik dan digital kita gitu. Menolak pemujaan terhadap kekuatan senjata ataupun kekerasan politis sebagaimana yang terjadi pada saat ini di Timur Tengah gitu. Membuktikan bahwa kekuatan sejati masyarakat lahir melalui pelayanan dan kerendahan hati, bukan kecaman dan balas dendam. Itu saudara-saudari. Jadi kita harus selalu dengan rendah hati. Kita mau melihat saudara-saudari Mesias seperti apa yang sebenarnya kita nantikan. Pertanyaan diagnostik terdalam bagi setiap orang percaya. Mesias seperti apa yang sebenarnya kita nantikan dalam kehidupan kita. Apakah kita diam-diam mendapatkan Mesias penakluk yang menggunakan paksaan untuk membuat hidup kita mulus dan bebas dari masalah seperti yang dilambangkan dengan kuda tadi? Ataukah kita berani mengikuti raja yang praus, yang lemah lembut, yang membawa transformasi melalui ketaatan, pengorbanan, dan salib di tengah ketidakadilan? Ini saudara-saudari menjadi pertanyaan yang perlu kita selalu renungkan dalam kehidupan kita gitu. Dan juga terakhir, pembalikan eskatologis. Kemenangan sejati kerajaan surga tidak pernah diraih dengan merampas kehidupan orang lain. Demi dunia, itu. Jadi ini penting saudara-saudari. Kemenangan sejati kerajaan surga itu tidak pernah diraih dengan merampas kehidupan orang lain, melainkan dengan menyerahkan nyawa demi dunia. Melangkah keluar dari arena dominasi duniawi kita dan berikan ruang bagi karya sang raja di jalan ketaatan yang lemah lembut sebagaimana yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia memasukin Yerusalem. Biarlah saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwasannya Yesus yang kita imani itu saudara-saudari dia raja yang lemah lembut, bukan naik kuda, tetapi dia datang dengan naik keledai sebagai tanda untuk melayani melalui jalan kelemah lembutan. Praus artinya adalah kita selalu dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang bisa kami sampaikan pada Minggu Palmarum yang akan datang. Biarlah firman ini bahwasanya Yesus adalah Raja kelemah lembutan dan kerendah hatian mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, mempengaruhi kehidupan kami dalam keluarga dan juga dalam gereja-Mu. Sehingga kami Tuhan menjadi penggenapan akan kebenaran firman-Mu untuk menyatakan akan kuasa Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Terpuji, termulialah Engkau dalam Kristus Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.